Assalamualaikum YouTube, Irfan balik lagi di sini. Di video kali ini gue akan berbagi pengalaman sekaligus sharing, sekaligus bereksperimen bagaimana caranya menghilangkan karat di kendaraan, terutama kendaraan sepeda motor. Sebenarnya terjadinya karat di knalpot sepeda motor itu satu hal yang wajar ya, karena pada dasarnya mayoritas logam terutama besi memang sangat mudah terjadi karat, apalagi dia tidak ada lapisan sama sekali. Sebenarnya cara mengatasinya banyak hal ya, dengan cara dilapisi, contohnya seperti di chrome, dicat dan lain-lain. Nah tapi karat yang udah terlanjur terjadi di sepeda motor itu cukup ganggu pemandangan ya, cukup nggak enak dilihat. Apalagi kalau karatnya sudah sampai berkerak seperti yang ada di sepeda motor ini, nanti efek panjangnya dia akan merusak si lapisan besinya sendiri, dan jangka panjangnya lagi bahayanya bisa terjadi poros bahkan kropos di knalpot sepeda motor yang nantinya akan berdampak ke performa sepeda motor kalian. Kebetulan di sepeda motor ini kondisi karat di knalpotnya udah cukup parah banget ya. Udah bukan lagi berkarat, kalian bisa lihat nggak cuma karat di sini yang kelihatan, tapi udah sampai berkerak. Dan kalau lebih detail lagi diperhatiin, itu kondisi lapisan permukaan luar dari knalpotnya sendiri udah mulai banyak yang ngelupas, dan itu kalau dibiarin kondisinya akan makin parah dan akan merusak knalpotnya itu sendiri. Kali ini gua akan sharing berbagi pengalaman sekaligus bereksperimen nih. Sebelumnya gue udah coba-coba cari bagaimana caranya menghilangkan karat yang ada di knalpot. Sebenarnya referensinya banyak ya, cara-caranya variatif. Nah di sini gue mau coba komparasi perbandingan metode apa sih yang paling efektif, yang paling ampuh untuk ngebersihin atau menghilangkan karat yang ada di knalpot sepeda motor ini. Apalagi kondisi karatnya kan tadi udah kalian lihat sendiri, cukup parah, udah sampai berkerak, bahkan sampai ngelupas di permukaan luarnya. Kali ini eksperimen yang akan gue lakuin untuk ngilangin karat di knalpot sepeda motor ada 3 metode. Metode yang pertama gue akan coba pakai campuran bensin. Ini bensin yang gue pakai bensin pertalite dicampur dengan cairan pembersih cuci piring. Sini kebetulan mereknya Mama Lemon ya, di sini nggak di endorse ya. Nah terus yang kedua gue akan coba ngebersihin karatnya dengan campuran cairan Coca-Cola dicampur lagi dengan cairan pembersih cuci piring. Lagi-lagi ini nggak di endorse. Oke. Terus yang ketiga, yang terakhir nih, akan gue coba ngebersihin karatnya pakai cairan gemuk. Nah di sini untuk khusus cairan gemuk metodenya akan berbeda sendiri. Kalau yang lainnya nanti cukup diolesin, disikat. Kalau yang ini nanti perlu dinyalakan mesinnya, artinya membutuhkan temperatur tinggi di knalpotnya. Nanti kita coba dari 3 metode ini mana yang paling efektif, paling ampuh ngebersihin karat di sepeda motor. Nah, untuk mempermudah eksperimen, di sini gue udah ngebagi 3 bagian di knalpot dengan solatif ya, untuk mempermudah ya. Nanti jadi dari masing-masing bagian akan kita coba bersihkan dengan metode yang tadi udah gue jelasin. Kita langsung masuk ke eksperimen yang pertama. Di eksperimen pertama kita campur cairan bensin. Di sini yang digunain tadi yang seperti gua udah sampein di awal, gua pakai cairan bensin pertalite. Nah di sini kita campur aja cairan bensin dengan
cairan pembersih cuci piring. Oke, cukup. Nah, di sini udah gue campur cairan bensin pertalite dengan cairan pembersih cuci piring tadi ya. Perbandingannya kira-kira aja ya, secukupnya ya, karena di sini gue juga belum pernah nyoba. Ini eksperimen dari yang beberapa sumber yang gue lihat di YouTube dan di internet ya. Jadi di sini kita aduk, kita campur cairan bensin dengan cairan pembersih cuci piring. Langsung kita aplikasikan aja ya di knalpotnya ya. Oke, kayaknya cukup ya. Untuk metode pertama, bensin dicampur dengan cairan pembersih cuci piring. Sekarang kita masuk ke eksperimen yang kedua. Metode yang kedua yaitu campuran antara cairan Coca-Cola dicampur dengan cairan pembersih cuci piring. Kita coba aja ya. Kita tuang cairan Coca-Colanya, campur dengan cairan pembersih cuci piring secukupnya. Lagi-lagi ini gua nggak tahu perbandingannya seberapa karena ini eksperimen, baru nyoba dan nggak tahu hasilnya kayak apa. Ini kita aduk. Ini cairan Coca-Colanya udah gue campur sama cairan pembersih cuci piring. Terus kita aduk sampai dia berbusa. Lalu kita aplikasikan ke knalpotnya ya, ke bagian karetnya. Untuk kali ini aromanya cukup bersahabat ya dibanding tadi pakai bensin, karena aroma minuman Coca-Cola. Mungkin cukup ya, kira-kira saya sikat kurang lebih 1 menitan lebih. Nanti kita coba bandingin perbedaannya dengan cairan campuran bensin dan pembersih cuci piring tadi ya. Oke, dari dua metode ini kita coba bilas dulu ya hasilnya seperti apa, perbedaannya antara keduanya. Kita langsung bilas aja. Coba lihat, ini kondisi karatnya. Kelihatannya sih sama ya antara keduanya. Kalau dilihat ini ada beberapa bagian yang justru warnanya kayak warna pink. Kelihatannya reaksi yang dihasilkan dari cairan bensin, campuran cairan bensin dengan cuci piring dan cairan Coca-Cola hampir mirip ya. Sini
karatnya beberapa masih kelihatan, cuma memang nggak separah yang di atas. Kelihatannya udah agak mendingan. Oke, eksperimen yang terakhir. Sekarang kita coba pakai cairan grease ya. Nanti coba kita olesin ke knalpotnya, terus kita nyalain mesinnya dan kita panasin knalpotnya beberapa saat, dan kita akan lihat reaksinya kayak apa. Nah, ini cairan grease-nya langsung kita oles aja ke area knalpot yang karat. Untuk eksperimen terakhir, karena kita butuh manasin temperatur di knalpotnya, kita butuh nyalain mesinnya. Sekarang kita nyalain aja ya. Oke, coba kita lihat di area grease-nya. Kita lihat ada reaksi atau enggak nih di area grease-nya ya. Nanti kita coba nyalain mesinnya sampai panas, kira-kira 2-3 menit. Kita lihat ada reaksi yang timbul apa enggak nih di knalpot yang dilumasi grease. Oke, kelihatannya udah cukup. Cairan grease-nya juga udah mulai luntur, meleleh ke bawah. Kita langsung matiin aja mesinnya ya. Oke, sekarang kita keringin. Nah, di sini udah bisa kita lihat perbedaannya ya. Di sini tadi yang pertama kita coba bersihkan pakai campuran bensin dicampur dengan cairan pembersih cuci piring ya. Terus yang kedua, ini kita coba pakai campuran Coca-Cola dengan cairan pembersih cuci piring. Terus yang ketiga, ini kita pakai grease dan prosesnya dipanaskan. Kalau dilihat sih kelihatannya yang menggunakan grease ini nggak banyak berubah ya. Di sini kerak-keraknya masih kelihatan dan kelihatan nggak mengelupas, beda banget kondisinya dengan yang menggunakan bensin dan Coca-Cola. Di sini yang menggunakan bensin dan Coca-Cola seperti ada warna pink yang muncul di sini. Terus juga di permukaan yang karatnya tidak sampai berkerak ini udah hilang nih karatnya nih. Di sini agak warnanya berubah agak hitam. Nah, kalian bisa lihat nih di sini karatnya hilang, bersih. Nah, di sini juga beberapa, cuma masih banyak kerak-kerak yang ada di sini. Cuma untuk kerak-kerak yang tebal di sini memang nggak langsung hilang, mungkin prosesnya harus lebih lama lagi ya digosoknya ya. Tapi kelihatannya yang pakai bensin ini lebih ampuh nih dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau untuk yang grease nih kelihatannya fail ya, ini nggak banyak berubah. Tapi yang menggunakan Coca-Cola dan bensin ini perubahannya cukup drastis, apalagi yang menggunakan bensin ya. Jadi kalau diperingkatin, peringkat pertamanya itu pakai peringkat pertamanya pakai bensin dan campuran bensin dan pembersih cuci piring. Keduanya campuran Coca-Cola dan cairan pembersih cuci piring. Dan yang terakhir yang mungkin nggak gua rekomendasiin, pakai cairan grease. Oke, terima kasih.
mungkin sekian eksperimen singkat dari gua tentang bagaimana caranya kita ngebersihin karat dan kerak yang ada di knalpot ya, terutama knalpot sepeda motor. Dari 3 eksperimen tadi kesimpulannya, kalau boleh gua kasih peringkat pertamanya yang paling rekomendasi pakai cairan campuran bensin dengan cairan pembersih cuci piring. Lalu yang kedua itu menggunakan campuran cairan Coca-Cola dicampur dengan cairan pembersih cuci piring. Lalu yang terakhir menggunakan grease, tapi itu kayaknya nggak gue rekomendasiin karena perubahannya nggak terlalu drastis ya. Mungkin yang terakhir ini adalah semacam tips atau tips trik sederhana bagaimana caranya ngebersihin karat dan kerak di knalpot motor ya. Tapi buat teman-teman yang kelihatannya malas dan punya uang, mending ganti aja knalpotnya pakai bahan stainless daripada harus repot-repot kayak gini. Nah terus yang terakhir, karena kebetulan kondisi knalpotnya jadi belang-belang dan tadi peringkat pertamanya yang paling ampuh itu pakai cairan bensin dan pembersih cuci piring, ini akan langsung gue bersihin semua pakai campuran bensin dengan cairan pembersih cuci piring. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, kita lihat aja. Oke, mungkin sekian video singkat dari gua. Kita bereksperimen bagaimana caranya ngebersihin karat yang ada di knalpot sepeda motor ya. Buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa di like. Buat yang baru mampir jangan lupa di subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.